Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya dari kelas reguler pagi B, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, setiap makhluk hidup itu berproduksi karena memiliki tujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Pada manusia, memiliki dua sistem reproduksi, yaitu pada laki-laki dan juga perempuan, yang memiliki perbedaan sistem reproduksi dan juga saling membutuhkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi laki-laki itu terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar tambahan, dan juga penis. Pertama itu ada testis. Testis ini adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan sperma dan juga hormon, yaitu hormon testosteron. Selanjutnya itu ada saluran-saluran kelamin yang terdiri dari vasa efferentia yang berfungsi menampung sperma. Selanjutnya ada epididymis yang berfungsi sebagai mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara, yaitu 3 minggu. Selanjutnya ada vas deferens atau saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Nah, di bagian ujung ini terdapat saluran ejakulasi uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan juga urin. Selanjutnya itu ada kelenjar tambahan yang terdiri dari vesika seminalis yang merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya itu menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan juga asam amino yang berfungsi sebagai makanan dan juga pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan juga cairan-cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan basah yang berwarna putih susu. Nah, cairan ini itu berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan juga cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Selanjutnya itu ada kelenjar Cowperry. Nah, kelenjar Cowperry ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan pelicin. Yang terakhir itu ada alatnya, itu ada penis yang merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh. Nah, pada sistem reproduksi laki-laki ini sangat berhubungan erat dengan sistem ekskresi urin. Testis itu menghasilkan jutaan sperma setiap harinya, mulai dari masa pubertas sampai dengan meninggal dunia. Nah, jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma ini akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Baik, selanjutnya itu ada reproduksi pada wanita. Nah, reproduksi pada wanita ini terdiri dari sepasang ovarium, oviduk atau tuba fallopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Yang pertama itu ada ovarium atau indung telur. Nah, ovarium ini merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada oviduk atau tuba fallopi atau juga yang disebut dengan saluran telur yang memiliki fungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Selanjutnya itu ada uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Nah, volumenya ini mampu berkembang hingga 500 kali dari bentuk aslinya. Selanjutnya itu ada vagina. Vagina ini adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada saat proses kehamilan. Nah, organ kelamin luar pada wanita itu ada klitoris atau kletit. Nah, strukturnya ini sama dengan penis. Selanjutnya itu ada vulva. Vulva ini terdiri dari labium mayor atau bibir besar dan juga labium minor atau bibir kecil. Selanjutnya itu ada lubang saluran kencing. Selanjutnya ada lubang vagina. Nah, lubang vagina ini bagian terluar dari vagina. Terus ada fundus, yaitu bagian lipat paha. Selanjutnya itu ada pembentukan sel kelamin. Yang pertama ada pembentukan sperma atau spermatogenesis yang terjadi di dalam testis. Nah, spermatogonium ini bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, spermatogonium ini akan berkembang menjadi spermatosis primer. Setelah itu akan membelah diri kembali dan membentuk spermatosis sekunder. Setelah menjadi spermatosis sekunder akan membelah diri kembali menjadi spermatid. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma ini memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Selanjutnya itu ada pembentukan ovum atau oogenesis. Nah,
proses ini terjadi di dalam ovarium, di mana oogonium ini bersifat diploid. Oogonium akan membelah diri secara mitosis hingga berjumlah banyak. Nah, oogonium ini akan berkembang menjadi oosit primer, di mana oosit primer ini akan membelah diri menjadi oosit sekunder dan badan kutu pertama. Nah, oosit sekunder ini mengandung kuning telur dan sitoplasma, sedangkan badan kutu pertama merupakan inti sel yang akan membelah diri menjadi dua oosit, yaitu dua oosit sekunder membelah diri menjadi ootit dan badan kutub kedua. Nah, ootit ini akan berkembang menjadi ovum. Selanjutnya itu ada ovulasi. Nah, ovulasi ini adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Nah, ovum itu akan bergerak ke rahim. Nah, selanjutnya itu ada proses ovulasi. Nah, ovulasi ini adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Nah, selanjutnya itu ada fertilasi. Nah, fertilasi ini adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Nah, sel telur yang telah dibuahi ini akan berubah menjadi zigot dan akan menempel pada dinding rahim. Setelah terbentuk zigot, zigot ini akan langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, dan 16 dan seterusnya. Selanjutnya itu pada kehamilan, pada rahim ini memiliki plasenta dan juga tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Nah, embrio sendiri ini dikelilingi dengan cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan atau juga yang disebut dengan cairan air ketuban. Nah, pada usia kehamilan 4 minggu, embrio ini sudah mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Selanjutnya pada usia 6 minggu, embrio ini berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, jantung itu sudah berkembang, dan juga tangan dan kaki beserta jari-jarinya juga sudah mulai terbentuk. Nah, pada usia 8 minggu, embrio ini sudah memiliki organ yang lengkap. Selanjutnya itu embrio berubah menjadi janin atau fetus. Nah, setelah kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi akan siap dilahirkan. Nah, bila ovum tadi tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah ini akan rusak atau luruh bersama dengan ovum. Nah, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Selanjutnya itu ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama itu ada gonorrea atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual yang dapat mengakibatkan radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan. Selanjutnya itu ada sifilis. Nah, penyebabnya itu adalah bakteri yang dimana ditularkan melalui hubungan seksual yang mengakibatkan kerusakan organ reproduksi. Dan pada stadium lanjut, sifilis ini dapat menyerang hati, susunan syaraf, dan juga otak. Selanjutnya itu ada herpes genital yang disebabkan oleh virus herpes simplex serotip 2 yang ditularkan melalui hubungan seksual yang dapat mengakibatkan gangguan pada organ reproduksi dan juga kulit, dan juga dapat menyebabkan kanker rahim. Selanjutnya itu ada keputihan. Nah, penyebabnya itu parasit seperti jamur Candida albicans. Nah, jamur Candida albicans ini menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus yang dapat mengakibatkan gangguan pada organ reproduksi manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.